Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brito Istiawan, NPM 232319 dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mewawancarai guru olahraga yang di sebelah saya. Bisa diperkenalkan diri Bapak? Baik, untuk nama saya Rifki Firmansyah, lulusan dari UNS angkatan 2018 yang sedang mengajar di SMP 1 Teranggil, Kabupaten Pati. Alamat saya di Desa Bancak, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati. Dan pengalaman mengajar sudah 3 tahun. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Untuk sertifikasi saya belum punya karena belum ikut PPG dan belum bisa daftar P3K. Jadi untuk sementara ini belum punya sertifikasi tertentu terkait pembelajaran atau mengajar. Baik. Berikutnya, bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran Bapak di SMP 1 Teranggil? Gaya mengajar saya lebih mengedepankan kolaboratif dan inovatif. Jadi setiap pembelajaran saya usahakan anak bisa rileks dalam pembelajaran dan fokus tentunya, dan penuh dengan refleksi agar anak-anak tahu dan berani bertanya tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oke. Apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran yang Bapak berikan? Oke, yang sudah saya sampaikan tadi, saya lebih mendapatkan refleksi. Jadi dengan adanya refleksi, saya sebagai guru dan siswa mempunyai tanya jawab yang bagus agar siswa tidak malu bertanya tentang materi yang tidak diketahuinya. Jadi kita mengedepankan komunikasi antara guru dan siswa. Berarti lebih banyak melakukan evaluasi ya Pak? Ya, melakukan refleksi, evaluasi, dan praktek yang inovatif. Oke. Baik. Berikutnya, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Misalnya kan, kalau untuk lapangan dan alat kan ada yang kurang memadai ya Pak. Gimana cara Bapak untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung? Misalnya kan lapangannya kurang mendukung, alatnya kurang mendukung, atau kurang bagaimana? Untuk mendukung proses pembelajaran, biasanya saya bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Biasanya ketika pertemuan pertama, saya sebagai guru pasti ada yang namanya kontrak pembelajaran. Ya, bagaimana siswa harus tahu batasan-batasan menjadi murid yang baik, ya, agar tahu kalau ini tidak baik untuk dilakukan dan akan ada konsekuensi ketika melanggar kontrak tersebut. Berikutnya, bagaimana strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Itu tadi adanya kontrak pembelajaran. Nah, jadi ketika murid melanggar kontrak pembelajaran tersebut, nanti ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid, ya, agar murid tahu dan jera karena melanggar konsekuensi tersebut. Misal nih Pak, ada siswa yang bandel saat di pembelajaran, saat proses pembelajaran, itu bagaimana Bapak mengkondisikan agar pembelajaran tetap berlangsung dengan menyenangkan? Ya, contohnya tadi, contoh satu, ketika anak melanggar kontrak pembelajaran, misal tidak membawa baju olahraga, jadi anak-anak nanti akan
dikenai konsekuensi sesuai kemauan anak tersebut ya. Contoh melanggar tidak baris tepat waktu, nanti akan push up 10 kali ya. Guru akan menanyakan mau melaksanakan konsekuensi apa ya, mau melaksanakan konsekuensi push up. Jadi siswa bergerak sendiri tanpa dihukum gurunya, jadi tahu keperluan push up itu apa. Contoh dia atlet voli, jadi dia akan melakukan push up sebanyak yang dia mau. Berikutnya tentang kolaborasi dan komunikasi, Pak. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf di sekolah? Oke, untuk kolaborasi biasanya saya itu melakukan MGMP di lingkungan sekolah, khususnya MGMP PJOK. Satu, untuk membuat rancangan pembelajaran atau RPP, biasanya ada diskusi, dan untuk kolaborasi dengan guru lain biasanya membahas tentang proyek P5. Apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Misal siswanya ada yang menakalkan, orang tuanya ada yang panggil gitu kan, Pak. Oke, untuk sekarang sudah zaman teknologi, jadi untuk komunikasi tetap lewat WA Ya. ya, untuk kasih tahu murid ketika ada masalah, ada sakit, langsung saya hubungi wali murid lewat WA. Berikutnya tentang penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Bapak? Setiap satu semester saya melakukan observasi, selalu menanyakan kondisi anak, tentunya mental, kesehatan. Saya selalu menanyakan hal tersebut agar murid-murid saya nyaman dalam melaksanakan pembelajaran dan tidak bosan tentunya. Bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Biasanya setelah tes atau akhir semester, saya melakukan refleksi diri dan portofolio tertulis tentang pembelajaran yang sudah saya sampaikan tersebut. Contoh satu, yaitu olahraga apa yang kalian sukai selama satu semester ini, dan olahraga apa yang kalian tidak sukai tentang semester ini. Jadi nanti akan tahu siswa suka olahraga apa dan tidak suka olahraga apa, dan nanti bisa dibuat evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Berarti siswa itu rata-rata memiliki kemajuan dalam bidang olahraga yang disukai. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Berikutnya tentang keterlibatan komunitas. Ya. Apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Kebetulan saya di SMP 1 Trangkil ikut memegang ekstra bola voli dan sepak bola. Oke. Berikutnya tentang inovasi dalam pengajaran. Ya. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Bapak? Dalam pembelajaran saya biasanya saya mengirim video di WA group, dan anak-anak akan menganalisis contoh gerakan smash dalam bola voli. Jadi saya lebih nyaman dengan media WA atau Google Form untuk menyampaikan tugas-tugas ke anak didik. Berarti misal besok materinya bola voli, ini Bapak mengirimkan di grup untuk dipelajari terlebih dahulu agar besok lebih mudah saat pembelajaran. Lebih mudah, dan nanti akan dibahas bersama-sama di grup tentang analisis gerakan-gerakan yang ada di video tersebut. Berikutnya ini tentang pemahaman kurikulum merdeka. Apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka? Setahu saya, Ya, kurikulum merdeka yaitu suatu
rencana pembelajaran yang mengedepankan fleksibilitas antara guru dan murid agar dapat berjalan sesuai kemauan murid. Berikutnya, penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Pembelajaran saya sangat fleksibel ya. Sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi sebelum pembelajaran saya kasih pertanyaan ke siswa, hari ini mau olahraga apa. Jadi saya lebih mengedepankan fleksibilitas supaya anak lebih leluasa bergerak tanpa paksaan dari saya, tentunya dari guru. Dengan fleksibilitas tersebut anak lebih semangat dalam bergerak dan melakukan olahraga tersebut. Baik. Berikutnya, penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Sesuai prinsip kurikulum merdeka, jadi biasanya saya mengirimkan video tutorial, contoh video tutorial sepak bola tentang menggiring. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, video tersebut akan kita analisis bersama-sama sebelum melakukan praktek. Jadi siswa nanti akan tahu sebelum praktek bagaimana cara menggiring yang benar dan sesuai langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi. Berikutnya, penilaian formatif dan proses evaluasi. Apakah Bapak menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Ya, biasanya saya menggunakan metode observasi, kuis singkat, dan refleksi diri, yaitu bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai formatif anak setiap semester. Ya. Apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Untuk memajukan pengetahuan saya tentang kurikulum merdeka, biasanya saya mengikuti MGMP PJOK tingkat kabupaten. Tentunya MGMP PJOK sering melakukan diskusi tentang kurikulum merdeka. Jadi ilmu yang saya dapat di situ lumayan membantu saya untuk mengajar dengan kurikulum merdeka. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Untuk saya tantangan yang benar-benar saya hadapi yaitu bagaimana kita menghadapi anak dengan kemampuan yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda-beda, dan satu lagi sarana prasarana yang kurang mumpuni di sekolah menjadi hambatan saya untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Terus bagaimana rencana Bapak tentang mengatasi tantangan tersebut? Untuk sementara ini bagaimana mengatasi contoh ya sarana dan prasarana di sekolah saya, yaitu tentunya saya dan murid sering melakukan diskusi, dan diskusi tersebut nanti bertujuan untuk bagaimana kita menggunakan alat sesuai kreativitas anak dan guru tentunya ya, untuk mengganti alat-alat yang belum ada di sekolah. Berikutnya tentang partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? P5 dalam pembelajaran di dalam PJOK yaitu menanamkan gotong royong, disiplin dan sportivitas serta kemandirian anak didik. Berikutnya, keterlibatan orang tua dalam kurikulum merdeka. Bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Untuk mendukung keterlibatan orang tua tentang kurikulum merdeka, khususnya saya sebagai guru PJOK,
tentunya sebelum melakukan penilaian contoh tes kebugaran, saya selalu tanya kepada wali murid apakah ada anak yang hari ini tidak bisa mengikuti atau punya riwayat cedera atau sakit yang kronis tentunya yang pernah dirasakan. Jadi agar mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Baik Bapak, terima kasih karena sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sekian dari kami.